Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ono kanca-kanca ya ora siji loro sing takon, piye ya carane nolak sing tembung hutang. Jane video ini ning YouTube wis akeh pasti. Bagaimana cara menolak hutang, terus hutang itu resikonya bagaimana kan itu. Ada teman yang bertanya bagaimana menolak hutang atau bagaimana caranya biar kita itu nggak nggak kena efek misalnya nanti dibilang sombong atau apa ya sebenarnya nggak bisa ya setiap tindakan itu pasti beresiko kan seperti itu. eh Istilahnya mungkin mereka ada pengalaman lah sampai mereka bertanya atau mereka takut eh, pengalaman dari teman-temannya atau ada ultimatum bahwa nanti kalau minjemin itu biasanya nggak balik atau gimana lah ya orang yang hilang ini nggak balik ya atau baliknya atau nggak sesuai dengan janji jadwal. Memang hutang itu definisinya itu sekarang itu nggak bisa seperti dulu. Misalnya kalau saya hutang dikembalikan gitu aja. Kalau sekarang kayaknya nggak gitulah. Hutang itu ya memang hutang dasarnya adalah minjam dan minjam itu yang namanya pinjam pasti dikembalikan disertai tanggal. Sedangkan kita aja kalau minjem uang di bank itu ada akadnya, perjanjian tanggal sekian, terus bukti meyakinkan bahwasanya saya mampu mengembalikan, ada usaha bentuknya seperti ini, ada pendapatan bentuknya seperti ini, lalu kita bisa mengansur selama berapa bulan atau berapa tahun, terus habis itu uh, dengan ada jaminan kan gitu. Itu prosedural yang sekarang dari dulu yang pernah saya alami juga yang banyak teman-teman yang saya alami. Apalagi sekarang ada KUR ya, yang paling murah itu sekarang adalah KUR, belum ada yang bisa menandingi kecuali teman atau saudara yang meminjami secara cuma-cuma, dalam arti cuma-cuma itu ya pinjemnya 100 ya dikembaliin 100 itu kan cuma-cuma. Itu tapi sangat langka. Misalnya benar-benar real membantu atau teman kita nggak perlu apa-apa embel-embel. Tapi ya sekarang sangat langka. Ada, pasti ada orang yang seperti itu. Bahkan kita nanti yang memberi imbal balik, misalnya, oh udah minjemin saya, ayo tak traktir kan gitu. Oh ini terima kasihnya, ini ada rezeki lebih kayak gitu. Nah, kalau perihal hutang tadi meminjam dengan mengembalikan di zaman sekarang, di era sekarang yang ke belakang-belakang ini kan ya, bahkan yang masa depan, kalau dengan orang-orang antar kawan, bahkan saudara itu riskan ya, menimbulkan sungkan, bahkan benar-benar bisa hilang gitu. Saya sendiri kalau pengalaman pribadi ya mengalami pernah sampai sekarang ada yang minjem uang tapi nggak ngembaliin banyak. Ya banyak itu lebih dari 3 1 2 3 itu dikategorikan banyak lah ya. Untuk nominalnya nggak usah ke siapapun ya nggak usah disebutkan anak itu. Apalagi sisi lain bukan hutang tapi kita bisnis. Misalnya kayak saya ini kan pernah sales ya, pernah jadi sales juga. Di toko-toko ya kita menghutangi ataupun hutang, mereka berhutang meminta hutang ataupun kita menghutangi ternyata gagal bayar itu pun ada ataupun memang kita belum mengambilnya itu ada. Nggak, besok mungkin waktu kesana lagi kita tanyakan ini tanggungannya atau ini gitu. Itu mungkin aset yang masih terbekukan kalau kasarannya ya. Nah kalau masalah hutang ini tadi ya kalau nggak mau ngembaliin kita nggak tahu ya perasaan orang itu kita kan nggak tahu.
Yang penting gini loh, kita sebagai normalnya orang itu kan yang namanya minjem itu kan ya harus kembaliin kan ya. Minjem harus kembaliin. Itu tanda kutip normal ya. Terus kalau normalnya lagi, kalau masih nggak punya uang, ternyata kita sudah jatuh tempo sama teman kita ini, sudah janjinya sudah waktunya bayar. Kalau normalnya orang itu kan bilang kan gitu. Lagi nggak punya duit, ini janji saya harusnya kan besok bayar, tapi saya sedang nggak ada duit gitu. Mungkin gajian depan atau saya carikan besok. Ketika dapat langsung segera dibayarkan kan kayak gitu. Itu konotasi normalnya orang. Kita belum membahas masalah pinjam uang tanggal 10, sekarang tanggal 1, ternyata tanggal 5 ada, kembaliin langsung. Loh, kok belum janjinya udah dikembaliin, katanya kemarin tanggal 10, sekarang tanggal 5 udah dikembaliin. Nah, itu kan lain konotasinya. Nah, ini yang kita ngomongin dulu, yang step by step, dalam arti minjem tanggal sekian. Nah, belum tanggal sekian itu belum punya uang, terus kita bilang, oh saya belum bisa bayar ya gitu. Itu normal orang kan gitu. Nah, tapi saya segerakan saya bayar gitu. Ini kan normal. Nah, belum bisa mereka ngasih kabar kayak gitu. Dan normalnya kita sebagai yang meminjami, ketika ada teman kita yang tanggal 10 harusnya bayar terus tanggal 11, kita kan harusnya mengingatkan, kawan, teman, saudara, jatuh tempomu tuh kemarin katanya kamu bilang ke saya mau bayar tanggal 10 loh gitu. Ternyata sudah tanggal 11 tapi kamu belum. Oh, saya lupa. Kan gitu lain. Wajiban kita kan mengingatkan. Itu normalnya orang. Begitu. Nah, kalau kita ketemu sama orang yang nggak normal, ya mereka santai-santai aja. Dalam arti santai-santai itu minjem. Aku nggak ngerti. Nggak mungkin ya. Mungkin mereka nggak punya feeling. Wah, aku udah bayar hutang ya. Aku udah waktunya bayar hutang, tapi nggak punya uang. Wah, gimana nih? Aku takut lah. Tak cari-cari tapi nggak ada, tapi diem aja kayak gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi, dia kan uangnya banyak, nggak usah bayar lah. Atau besok-besok aja lah. Kalau uang saya pas lagi banyak yang sisa, sekarang sisanya dikit, saya nggak usah bayar dulu gitu. Atau bulan depan lah tanggal 10 yang akan datang. Misalnya kayak gitu. Mungkin pemikirannya seperti itu, atau mungkin seperti apa, saya nggak paham. Nah, itu yang ditakutkan atau mungkin yang dialami sama teman-teman yang tanya ya, yang tanya bahwasanya bagaimana cara menolak teman, kerabat, kawan yang jarang komunikasi, gak begitu kenal, tiba-tiba tahu kita misalnya kerja di mana, agak sedikit timbul dikit ekonominya sekiranya ada agak sedikit mapan gitu, tiba-tiba dia wah aku butuh uang nih tak pinjem, aku butuh uang nih tak pinjem, kan kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang kalian lihat itu enggak mesti sama dengan apa yang Anda pikirkan. Keadaan orang yang Anda lihat itu, keadaan orang yang Anda pikirkan. Ketika Anda butuh uang, sedang benar-benar butuh uang 5 juta, ketika Anda melihat orang itu, wah ini ya orang ini kayaknya bisa nih dipinjemin duit itu. Terus pinjam ke sana. Dia itu mungkin kalau dilihat dari dia itu baik-baik saja, mapan-mapan saja, mungkin dia itu sebenarnya ada hutang yang lebih besar dari Anda. Anda hutang perlu 5 juta, dia itu mungkin perlu ada ratusan juta atau puluhan juta seperti itu. Terus ke luar negeri banyak nih, ya kan? Salah satu kasus teman saya yang bertanya tadi kan, saudara saya mau pinjam uang, tapi saya bingung soalnya dulu pernah cacat gitu. Nolaknya gimana? Kan nggak mungkin kita nggak punya uang. Sedangkan di Korea pasti punya uang kan, seperti itu. Pasti gajian. Masalah punya uang
pasti punya uang, tapi nominalnya berapa atau perlunya untuk apa itu kan yang mereka tidak tahu. Yang tahu mereka orang di Korea itu punya uang, sedangkan ya tidak tentu. Banyak juga ada juga teman saya yang serba kekurangan di Korea itu ada. Ya karena itu tadi mungkin cicilannya yang terlalu besar seperti itu. Karena dia pengen punya rumah, pengen punya aset, tapi dia rela untuk mengambil di depan, terus dia hidupnya juga sampai kurang-kurang di sini seperti itu. Ya, cara menolaknya ya pertama kalau memang kamu punya tanggungan, ya jujur aja. Saya di sini aja, saya di sini aja. Tunggu dulu. Sebelumnya kan orang ke luar negeri nih, bahas luar negeri, itu kan nggak mesti backgroundnya tuh hanya merubah nasib atau dia sedang banyak utang di rumah gitu, terus apa itu pengen punya pengalaman seperti itu kan. Nah, ketika dia punya memang tanggungan banyak, ya jujur pertama jujur. Loh, perlumu 5 juta, aku sendiri utangku 50 juta, seperti itu misalnya. Saya aja masih belum melunasi utang saya. Keperluan saya juga banyak gitu. Saya juga pergi ke luar negeri ini punya misi itu, dalam arti misi saya pengen punya bisnis, pengen punya rumah seperti itu. Ya harus bilang kayak gitu. Terus uang saya juga belum bisa untuk dikeluarkan, sedang di deposit atau di bank seperti itu. Ada lagi bahwasanya saya juga sedang ada rencana. Jadi sekarang saya mengumpulin uang, bentar lagi nih saya mau melakukan ini kayak gitu. Nah, nanti kan biasanya mereka bilangnya sebentar doang kok, pinjam sebentar doang. Kalau pinjam sebentar doang ya harusnya mending sabar aja kan kayak gitu. Nah, ini kita kan ngomongin sama orang-orang yang samar, orang yang meminjam yang samar. Tapi kan kita juga nggak bisa menutup ya, nggak bisa menutup mata dalam arti memukul rata semua bahwa saya setiap orang yang meminjam itu kayak gitu semua. Kita mungkin punya beberapa kawan yang sudah sering minjam sama kita atau kita sering meminjami, dan riwayat transaksi kita bagus, dia pinjam tanggal sekian, kembalikan tanggal sekian, terus dia walaupun molor tapi dia bilang, terus dikembalikan, sportif kayak gitu. Itu orang-orang yang seperti ini itu biasanya orang-orang yang kenal dekat dengan kita, baik dengan kita, tanggung jawab, itu sih nggak ada masalah. Cuma kan kalau yang dikeluhkan sama teman-teman itu adalah orang yang jarang bergaul, nggak begitu akrab, tiba-tiba mereka say hi, terus minta tolong. Dan tolongnya itu uang, kayak gitu. Itu banyak sekali kasusnya. Ya intinya yang harus disikapi di sini adalah satu, kalau dipinjami uang itu ya kalau nggak ditolak ya dipinjami. Risiko pasti ada. Risiko menolak ya mungkin kamu dikira songong, sombong, seperti itu ya. Sukses sudah lupa sama temen gitu. Terus kelihatannya pasti ada berefek di belakang nanti suatu saat. Kalau kita bilangin karma ya. Kita minjemin orang, terus habis itu suatu saat kita butuh juga kita nggak dipinjemin. Walaupun itu nggak harus semata-merta sama si orang yang sama. Misal seperti itu. Terus yang kedua kita menerima kan, istilahnya dikabulkan, misalnya dia permintaan minjam uang gitu. Terus dia benar-benar real butuh uang, kita bantu. Terus habis itu dia bayar, itu yang diharapkan kan sesuai tanggal. Tapi kalau resiko kehilangan dia nggak bayar itu resiko meminjami kan seperti itu. Risiko minjam ini nanti nggak dikembalikan, terus yang pasti nanti malah bisa pecah silaturahmi hubungannya.
jadi musuh. Jadi awalnya teman, awalnya jadi akrab, malah kalau saudara mungkin chemistry-nya udah nggak ada gitu. Biasanya sih gitu. Saudara tetap saudara, cuma masalah perihal nanti keuangan atau apa mereka lepas tangan karena udah cacat gitu, belum dikembaliin. Nah, efek yang bagusnya itu tadi kalau disesuai dengan jadwal atau mundur dengan jadwal tapi dengan info-info atau keterangan yang bagus, kita suatu saat nanti ada karma yang baik dalam arti kalau kita butuh kita juga dipinjemin gitu. Mungkin dari orang yang sama itu atau mungkin dari orang yang lain. Soalnya kebaikan itu nggak harus satu pusat, satu titik tumpu yang sama. Kalau kita minjemin sama si A, terus kita lagi butuh, kita di lain lokasi dan kita nggak menjangkau si A, mungkin ada si Z, si C, si B yang bisa minjemin atau bahkan si A tadi itu bisa kita minta tolong terus dia timbal baliknya dulu pernah minjemin saya pinjemin balik kayak gitu. Ya itulah risiko-risiko baik dan buruk yang akan kita alami. Ya itu sangat normal dalam kehidupan. Jadi ketika kita bilang bagaimana cara menolak hutang, nah, terus yang pinjam uang, bagaimana cara mengelolanya atau pinjam 5 juta, saya cuma bisa bantu 500, atau saya cuma bisa bantu 1 juta, uang saya yang senggang segitu, nanti selebihnya kamu cari ke yang lain, tapi tolong dibayar dengan tepat waktu. Itu kan bisa, ada yang minta 10 juta, 5 juta, terus kita sanggupi 1 juta, nanti yang lainnya biar mereka cari dulu ke yang lain, terus tanggal janjinya ternyata dia meleset, kita kan hilang 1 juta. Kalau dia ngembaliin di tanggal yang pas, di tanggal yang sesuai janji 1 juta, itu pun ya bagus kan, karena dia mungkin punya punya apa itu namanya, memang punya jaminan dalam arti benar-benar saya ada gaji kayak gitu, saya ada aset yang saya jual, nah gitu. Cuma kalau masalah cair ini cari itu yang belum pasti itu loh, yang repot itu seperti itu. Misalnya uang dia dihutang di sana, bisnis dia sedang nyangkut gini, terus dia butuh uang, ternyata nggak cair-cair, terus kita nggak dibalikin karena dia bilang nggak dapat juga dari sana loh, kan kita nggak mau tahu dia yang namanya minjem tanggal sekian terus balikin tanggal sekian, itu walaupun bisnis dia yang sedang nyangkut di sana, itu seharusnya kalau sudah tanggalnya kita ya bagaimana cara balikinnya ya nggak tahu, dia mau jual aset kah, mau dia minjem lagi ke tempat yang lain, gali lubang tutup lubang, yang penting kan sportivitas kita atau nama baik kita itu yang nama baik antar kita itu kan yang tetap terjaga. Saya juga ya pernah seperti itu. Ya, saya pernah dipinjemin, satu tempo saya bayar, satu tempo belum ada duit saya ngomong butuh waktu tambahan lagi. Ya, ada segera dikembalikan, bahkan saya pernah juga minjem seminggu aja, ternyata 3 hari 2 hari sudah punya, dikembaliin langsung, nggak jadi seminggu ya, kayak gitu yang diharapkan orang kayak gitu. Tapi kalau ya yang tanda kutip tadi itu orang-orang itu yang nggak tahu gimana mereka berpikir kalau minjem itu ya harus dikembaliin, tapi nyatanya mereka nggak punya perasaan, kayak nggak ada rasa ngembaliin tanggung jawab, itu ya lain, kita kan nggak tahu, apes mungkin kita lihat, ya itulah resikonya seperti itu. Jadi ya gitu ya teman-teman ya, hutang tadi itu memang kalau ngomongin agama loh ya, kalau ngomongin agama itu hutang itu ya nggak bagus, cuma ya mau gimana lagi, memang hutang itu dari dulu ada. Terus bagusnya kalau kita bisa minjemin itu kan
pahala bagi kita. Dan yang mungkin yang minjam juga ketika dia sesuai dengan apa yang dia janjikan, mungkin juga ada nilai plusnya juga dari segi agama loh ya, pasti seperti itu. Kalau ngomongin agama nanti panjang, nggak usah dalil, tapi banyak sekali di video-video di YouTube yang seperti itu, masalah perihal hutang piutang. Oke, kalau masalah itu tadi ya, bagaimana cara menolak hutang itu ya tolak aja gitu. Tolak aja, kamu sedang perlu apa, sedang apa gitu, sedang untuk uangmu untuk keperluan lain, atau kamu sedang gimana. Resikonya pasti ada. Ya resikonya nggak disukai orang atau nanti dibilang ini itu sudah biasa, itu pasti. Dan kita juga kan belum tentu juga kan nanti kalau kita balikin ke orang itu yang belum kita tahu bagaimana track recordnya kan. Kalau memang sudah benar-benar biasa dengan track record yang minjem uang dengan sportif itu mungkin lain dan nominal masuk akal itu ya enggak apa-apa kan. Nah gitu. Tapi kalau tanda kutip belum begitu akrab, tiba-tiba kok berani pinjem kayak gitu, so akrab tiba-tiba kan ya itu tadi. Siap-siap aja risikonya. Kalau kamu pinjemin ya siap kehilangan, siap molor, bayarnya kapan, gitu kan, nggak sesuai janji. Kamu butuh tapi kamu tagih dia nggak bisa dihubungin, itu udah resiko. Gitu. Nggak ada tips, masalah tips tadi kan, bukan berbohong ya. Ya berbohong ya mungkin kategori berbohong, cuma kan demi. Soalnya sekarang itu ya gara-gara hutang itu banyak sekali perselisihan. Yang utang lebih garang daripada yang ngutangin. Itu kan banyak sekali kejadian yang seperti itu. Oke, buat teman-teman, besok kita ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin kita buatkan video lagi. Untuk kali ini video hutang tadi. Ya ada sedikit juga dari kita pribadi, dari pengalaman temen. Ya kalau memang hutang itu yang terbaik juga, ya udah hutang bank. Soalnya meminimalisir resiko. Tapi kalau benar-benar Anda punya nyali yang dapat dipercaya, Anda benar-benar bertanggung jawab apapun itu yang terjadi, Anda sportif, semoga Anda mendapatkan orang atau nasabah yang dapat menjamin Anda seperti itu. Kita kan nggak tahu bagaimana ke depannya, toh kan seperti itu. Ya kalau orang baik, insya Allah nanti diketemukan orang baik. Terus kita sebagai orang baik, ya nanti mendapat teman yang buruk, kehilangan uang, dibohongi, itu ujian seperti itu. Yang penting kita jangan gini, poin paling pentingnya. Ketika kita setelah kena karma imbal balik tadi, ketika kita minjemin, terus suatu saat kita dipinjemin, terus kita ditipu, suatu saat itu jangan sampai kita menjadi posisi kita yang ditipu. Jadi istilahnya menipu orang lain. Gitu. Kalau si A sih nggak apa-apa. Misalnya si A minjem ke kita, ternyata dia hilang kayak gitu. Terus tiba-tiba ketemu lagi, dia nggak bahas utang. Kita tanyain hutangnya, dia masa segitu aja ditagih gitu misalnya. Gitu. Terus kita butuh uang kan. Kita ternyata larinya ke si B. Si B minjemin, jangan sampai kita jadikan si B itu sebagai korban kayak kita dulu dibohongin si A gitu. Jangan sampai seperti itu. Hal-hal seperti itu jangan sampai. Itu jahat itu. Dendam itu jahat sekali. Jangan sampai ya. Kalau si A tadi nggak apa-apa. Ya udah bro, utangmu dulu 50.000, aku beliin rokok, bu. 2 ini bayarin ya gitu. Misalnya rokok 50.000, 52.000 gitu. Gak apa-apa kalau itu kan utangmu dulu gitu. Ya jangan sampai sama si B pinjem terus
karena kita dendam sama si A, terus wah aku dulu pernah ditipu sama si A, kehilangan uang, sekarang aku juga harus gitu juga membohongi orang. Ya jangan. Itu jahat sekali. Jadi kita itu jadi orang baik itu perlu, jadi orang jahat itu jangan. Berbohong itu nggak bagus, cuma kalau untuk menghindar itu boleh sekali ya. Menghindari lah ya, bukan membohongi lah ya, gitu. Jadi ya itulah poin-poinnya. Jadi kita hidup ini ya kayak gitulah ya. Belum lagi nanti kita itu punya anak yang udah gede-gede. Mungkin anak-anak selevelan kita atau yang lain belum menikah, belum punya anak, atau berpendidikan, nanti ada masalah-masalah atau sesuatu gesekan-gesekan dengan sekitar atau dengan keadaan seperti itu. Dulu mungkin waktu sekolah kita kan nggak kesini kan, pikirannya nggak sampai kesini. Tapi setelah kita mengalami, jadi ya ginilah. Ternyata hidup itu seperti ini. Dan ini pengalaman juga, dan kita ceritakan kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita, seperti itu. Terus kalau kita memang masalah minjem tadi, kita untuk, kalau saya sih mengakali atau mengakali itu gimana ya? Menyiasati ya. Kadang kalau pas uang kita agak longgar ini, misalnya ya, yang saya pernah lah ya. Oh, ngomong ini pribadi, saya pernah. Sama saya nggak usah nyebut identitas, apalagi inisial pun nggak perlu. Jadi ada temen itu minjam duit 3 juta. Iya, perlu duit 3 juta. Saudara apa teman lupa lah. Yang penting ada orang yang minjem 3 juta. Nah, waktu itu kan kita sudah punya pengalaman kan. Ketika itu sudah punya pengalaman, ya nanti ini 80% dikembaliin atau 80% nggak balik. Itu kan kita sudah bisa memprediksi. Walaupun itu hanya prediksi loh ya, bisa salah juga. Ya ini lebih baik ya gini aja. Kalau saya segitu nggak punya atau nggak mampu atau nggak bisa, bilang gitu ya. Nggak mampu, nggak bisa, nggak punya. Tapi saya ini ada uang 200, 300 ataupun 100. Besar-besarnya 500 yang benar-benar kamu siap untuk kehilangan. Gitu ya. Yang benar-benar siap kamu itu kehilangan. Gitu. Jadi ketika dia butuh uang 3 juta, terus kita bisa menyanggupi dengan resiko kita siap kehilangan tadi besarnya 500. Ini aku ada uang 500, bisanya aku segini gitu. Bisanya aku segini, ini 500, nanti ya dibalikin ya gitu. Tapi kalau besok pas di tanggalnya belum ada ya enggak apa-apa, tapi cuma balikin besok-besok pas kamu longgar, kamu harus balikin kayak gitu. Jadi bilang aja gitu. Nanti ini 500, yang 2.500.000 kamu coba cari ke yang lain gitu. Saya bisanya segini gitu. Itu benar-benar kamu sudah siap untuk kehilangan 500. Tapi dengan walaupun kamu ngomong 500 ini saya pinjemin, yang lain sisanya kamu cari ya, yang ini cuma kamu balikin aja besok. Saya perlunya, dia pinjemnya misalnya untuk 2 bulan. Saya perlunya untuk 6 bulan ke depan untuk acara ini. Ya enggak apa-apa kan? Besok 6 bulan ke depan, atau mungkin dia sudah bayar di waktu yang sebelumnya kan, atau mungkin 6 bulan yang akan datang dia masih belum bayar, kita coba tagih gimana kan, kayak gitu. Terus kalau hilang ya sudah kayak gitu kan. Nah, itu cara mensiasati saya yang pernah saya lakukan. Oke, sekian untuk perihal hutang. Untuk next ada beberapa pertanyaan lagi, kita coba kita buat video dengan ala kita sendiri ya, dan pengalaman sendiri. Nah, sudah. Terima kasih untuk sudah mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.